Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan semua makhluk yang ada di bumi berbahagia. Salam sehat berkelimpahan, sugih bareng, happy bareng, Nusantara Jaya. Tapi ilmu itu untuk dipraktekkan. Praktek itu jauh lebih penting. Dan praktek itu akan mempercepat pemulihan kehidupanmu. Tidak ada kata susah selama kita mau. Kalau Anda mau, pasti ada jawaban. Ini saya sering ajarkan. Ya, ketika ada niat, pasti ada cara. Ketika ada kemauan, pasti ada jawaban. Sebelum berdoa ada langkah dulu, yaitu mandi air garam grosok. Ya, mandi air garam grosok itu untuk membersihkan energi dulu. Karena dalam hidup kita tuh tanpa sengaja ada energi negatif yang sering nempel dalam tubuh kita. Energi negatif dari mana? Ketika kita menyakiti orang lain, ketika kita merugikan orang lain, kan sering kita dikata-katain buruk. Lah kata-kata itu energi. Lah energi yang negatif itu menyumbat semua aliran-aliran kebaikan. Maka dengan mandi air garam grosok tadi itu membersihkan energi dulu. Kemudian doanya jam 3 pagi keluar rumah. Ya. Kenapa jam 3 pagi? Di jam 3 pagi itu secara metafisika gelombang spiritual sedang tinggi-tingginya. Ya, keluar rumah yang bisa tembus langit. Kemudian doanya ya, sahabat semuanya, tidak ada kata meminta, dimulai dari Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Semua energi negatif yang ada di dalam tubuhku sudah dibersihkan. Seiring dengan energi negatif yang sudah dibersihkan dari dalam tubuhku, keran-keran rezekiku terbuka lebar-lebar. Rezekiku mengalir dari berbagai sumber, dari sumber-sumber yang terduga maupun yang tidak terduga. Nah, selama ini banyak orang menganggap rezeki itu hanya dari satu sumber saja. Iya. Ya. Kemudian Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Mulai hari ini dan seterusnya, uang-uang besar dan uang-uang kecil sama mudahnya masuk ke dalam kehidupanku. Nah, kemudian bagi yang punya hutang, ya, kata-kata berikutnya adalah hutang diganti dengan kebaikan. Karena apapun dulu orang yang menghutangi kita itu orang baik. Tapi selama ini kalau kita nggak bisa bayar, kita anggap musuh. Nah, maka dirubah ya Tuhan. Hari ini aku bahagia dan mengucap syukur untuk semua kebaikan-kebaikan yang sudah aku terima. Dan aku mau Tuhan membalas semua kebaikan itu dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Ya, jadi hutang diganti dengan kebaikan. Apapun ya, orang yang dulu pernah nolong Anda, minjami Anda, itu orang baik. Kemudian bagi orang yang sedang mengalami sakit penyakit di dalam tubuhnya, ya, doanya begini. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Semua organ tubuhku yang lemah sudah digantikan dengan yang baru. Maka tadi keran-keran rezekiku terbuka lebar-lebar, rezekiku mengalir dari berbagai sumber. Dari sumber-sumber yang terduga maupun yang tidak terduga. Yang tidak terduga itu porsinya jauh lebih besar daripada yang terduga. Tapi jarang sekali orang akses. Jadi kalau itu minimal di doa jam 3 pagi itu 30 menit. Ya kalau masih bisa tahan 30 menit, lanjutkan dulu. Karena semakin ada perasaan itu semakin bagus sebetulnya. Ya. Karena di situ otak kita menjadi agak turun, ya. Itu semakin bagus. Kemudian kenapa ini kok ada yang jam 3 ada yang 3/4? Waktu yang harus ada itu 3/4-nya. Cuma kalau saya ngomong jam 3/4, kenyataannya dulu banyak orang yang bangunnya mepet-mepet. Ya kan? Nah, maka terus tak rubah jam 3 pagi kan selama 30 menit kan masih melewati jam 3/4. Ya.
Ini siasat saja, karena kalau saya ngomong jam 3:04, bangunnya pada lewat semua itu, mepet-mepet jam 3:04 gitu loh. Tapi kalau jam 3 pagi kan minimal kalau telat-telat 5 menit kan masih lewat juga, kelewatan 3:04 gitu. Karena biasaan orang kita ini kan tadi mepet-mepet juga ya. Ya, tambah telat maka jam 3 ya, jam 3. Yang penting melewati 3:04. Dan tidak boleh kelewatan di atas 3:04. Kalau kelewatan diulang lagi dari awal. Kalau umpamanya jam 4 berarti tetap selesainya jam 4:04 atau minimal. Kalau jam 3 setengah jam berarti kan setengah 4 selesai. Oh, ya. Minimal 30 menit. Minimal 30 menit. Saya kalau dengan Bu Niko dulu bisa sampai 1 jam ya. Harus terucap apa cukup terdengar di telinga kita. Terucap telinga mendengar ya. Geremeng ya, geremeng. Rasa banter-banter nanti tanggone. Ya. Geremeng ya. Saya nih dengan Bu Niko kemarin cerita tuh, setiap jam 3 pagi kami keluar, rumah saya di Solo tuh sebelahnya kos-kosan LC. Ya, kalau jam segitu mereka pulang gitu loh. Ya, apa yang saya lakukan dengan Bu Niko? Ketika mereka lewat kami jongkok. Ya, jongkok. Tapi bukan sampai pelepasan sampai nangklet kan ya. Ya kami tepuk-tepuk sambil jongkok. Nanti mereka udah lewat kami berdiri lagi. Jadi kami ujiannya lebih berat. Karena itu rutin setiap jam 3 pagi mereka pulang. Nah itu ujian. Itu ujian. Tapi kalau selesai pasti banyak keajaiban terjadi. Ya, banyak keajaiban terjadi. Kan syaratnya gampang. Coba kalau Anda ke dukun atau ke paranormal, suruh ayam hitam kelam. Kalau hitam manis masih mending ya. Ayam hitam kelam. Nanti suruh beli kambing yang apa? Kendit. Potong kebo, lebih mahal loh. Nah, di sini syarat yang mudah aja banyak yang nggak lulus ternyata. Maka hal yang pertama dilakukan tempat saya itu terapinya Mas Indra ya. Iya. Jadi pertama ketika datang ya, pertama suruh menabur dulu. Ini merubah mindset dulu ini. Menabur dulu. Konkretnya menabur itu apa kalau dia sudah hutangnya banyak gitu? Menabur kan paling sedikit, kan nggak harus banyak. Oke. Ini hanya merubah mindset aja, Iya, karena iya, tak kasih iya. hukum tadi. Oke, siap. Dan saya kasih menabur sebagai pintu pembuka rezeki. Nah, terus menabur pasti menuai tadi kan. Setelah menabur, kemudian saya katakan pulang dari sini, semua barang-barang yang sudah tidak pernah dipakai, yang ada dalam hidupmu, kalau masih bagus, kasihkan orang lain. Iya. Tapi kalau udah nggak layak, dirosokke, uangnya disedekahkan. Pakai menabur lagi. Ya, action. Oke. Action. Gitu loh. Nah, dengan melakukan doa tadi Mas Indra ya, banyak orang mengalami keajaiban Mas Indra. Kelimpahan terjadi. Iya.